Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Mika Rizky. So, di video kali ini aku mau ceritain pengalaman aku tentang puasa di bulan Ramadan kemarin saat aku hamil 8 bulan. So, gimana ceritanya? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke guys, balik lagi. Jadi, ceritanya ini adalah bulan puasa kemarin itu aku usia kandungan 8 bulan. Jadi memang dari awal kehamilan itu aku nggak terlalu drastis untuk naik berat badan. Nah, ketika di USG pun untuk hasil janinku itu berat badannya itu selalu normal. Kayak misalnya 7 bulan itu 2,1 kayak gitu, 1,5. Jadi nggak kurang nggak lebih dari batas normal usia kandungan. Aku itu terakhir kali cek itu adalah ketika aku sudah memasuki usia kandungan itu 8 bulan. Nah, itu berat badan bayi aku itu 2100 gram. Nah, terus aku itu puasa dan aku nggak ada pantangan juga dari dokter karena aku baik-baik aja dan janinnya juga sehat. Akhirnya aku berpuasa lah. Nah, aku pas puasa pertama kali itu aku mau nyobain dulu aja. Kalau misalnya aku pas di puasa itu aku ngerasa aku kayak nggak kuat, aku akan batalin gitu. Jadi aku benar-benar nggak yang terlalu memaksakan diri untuk puasa gitu. Nah, ketika di hari pertama itu, ketika aku puasa, aku sahur, aku niat, dan bener-bener aku puasanya sama sekali nggak merasa terbebani. Aku juga nggak pusing keliengan yang seperti aku bayangkan gitu, karena nggak tahu kenapa ketika puasa itu aku baik-baik aja gitu. Lapar juga lapar, tapi laparnya itu lapar normal gitu. Kan kalau misalnya kita hamil itu ketika kita lapar kan lapar sedikit tuh kan kayak pusing kelingan gitu ya, dan harus tepat waktu makannya. Nah, nggak tahu kenapa pas puasa kemarin itu aku merasa bahwa itu semua lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali. Dan yang rasa lapar yang aku rasain itu hanya normal kayak orang puasa biasa gitu aja. Dan akhirnya di hari pertama aku puasa itu aku bisa sampai maghrib dan nggak ada apapun. Jadi aku lanjutlah puasa terus sampai akhirnya aku dapat 15 hari puasa. Dan di 15 hari puasa itu aku sama sekali nggak ngerasain apapun. Yang aku bilang tadi, aku cuma ngerasain lapar-lapar biasa aja kayak orang puasa pada umumnya gitu. Nah, akhirnya di 15 hari itu aku cek ke bidan. Aku terus di USG juga, dan ternyata berat badan bayi aku ini itu tidak bertumbuh, tidak berkembang. Jadi dari awal yang pertama kali aku sebelum puasa, jadi kebetulan aku check up itu adalah ketika sebelum puasa. Jadi besokannya puasa aku tuh sebelumnya tuh udah cek gitu. Nah, itu berat badan aku yang tadi aku bilang aku 2100 gram. Terus setelah 15 hari aku dapat puasa, aku cek dan berat badan bayi aku juga tetap stuck di 2100 gram. Dan posisi bayiku ini kan aku udah masuk usia 32 weeks ya. 32 weeks, dan posisinya janin aku ini posisinya sudah masuk ke panggul gitu, dan itu dikhawatirkan takutnya bisa kontraksi mendadak dan bisa lahiran lebih awal, tapi berat badannya ini belum mencapai minimum yaitu 2500 gram. Jadi akhirnya bidan untuk nyaranin aku untuk berhenti dulu puasa. Memang gak ada efeknya, tapi efeknya bayinya tidak berkembang. Maksudnya tidak berkembang, berat badannya stuck di situ gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan pulang dari situ langsung buka puasa. Aku langsung gak puasa lagi semenjak detik itu. Oke, terus gimana caranya aku buat nambahin berat badan bayi aku selama 15 hari. Jadi 15 hari dari aku yang puasa itu sampai akhirnya aku ada jadwal check up lagi ke dokter itu 15 hari setelahnya, yaitu kurang lebih 15 hari ya, 17 hari 18 harian, karena setelah lebaran aku baru cek lagi ke dokter. Akhirnya aku konsumsi, disaranin sama bidannya itu, bu bidannya, aku konsumsi kurma, zaitun, dan madu. Dan itu rutin aku makan, yaitu pagi aku rutin makan kurmanya itu 4, jadi aku 2 gitu pagi dan malam 2 gitu. Terus madu dan zaitun, jadi makan madu dan zaitunnya itu dicampur. Jadi perbandingannya madunya 1 sendok, zaitunnya aku cuma setetes, terus jadi langsung dimakan aja gitu. Nah, sama aku juga
2 sendok pagi 2 sendok malam zaitun dan madunya. Terus juga tiap hari aku makan es krim. Es krimnya tuh yang di wadah itu loh, es krimnya. Terus itu 1 hari 1. Jadi aku rutin makan itu, bener-bener lanjut aku rutinnya makan itu. Dan alhamdulillah ketika aku cek lagi ke dokter berat badan janin aku sudah langsung dalam waktu kurang lebih 18 harian, nggak nyampe 20 hari, itu berat badan bayi aku langsung naik. Jadi siapa tahu ini bermanfaat videonya buat kalian yang lagi hamil juga dan nanti akan ngalamin puasa juga, dan efeknya tuh apa sih gitu. Beda-beda sebenarnya, dan ada juga yang kuat sampai full puasanya 30 hari dan gak ada kondisi apapun sama bayinya. Cuma ini di kondisi aku kemarin, aku sih juga sama sekali gak ada ngerasain efek apapun dan baik-baik aja. Cuma ternyata di efeknya itu di berat badan bayi aku stuck di situ aja, gak nambah. Sedangkan aku itu sudah hamil tua dan posisi bayinya itu sudah dipanggul gitu. Takutnya dikhawatirkan itu dia lahir sebelum waktunya, tapi berat badan bayi aku ini belum dikatakan normal gitu, belum siap lahir untuk berat badannya gitu. Akhirnya ya kemarin itu aku menambahkan berat badan bayi dengan cara konsumsi madu, kurma, zaitun plus es krim. Nah, dan kurma ini tuh juga penting banget ya buat kita yang trimester 3, karena kurma ini bener-bener ngebantu kita untuk kontraksi cepat, dan ini terbukti saat aku kemarin lahiran. Jadi kemarin aku lahiran itu di akhir bulan Mei itu aku ngerasain kontraksi pertama itu sekitar jam setengah 3 pagi, dan akhirnya aku baru ke rumah sakit jam setengah 8 pagi karena aku harus memastikan dulu ini kontraksi palsu atau kontraksi yang sesungguhnya gitu. Dan rutinitas kontraksi yang aku rasakan juga udah aku catat, yaitu 10-15 menit itu terasa terus. Dan beneran ketika aku sampai rumah sakit jam setengah 8 itu kondisi aku sudah pembukaan 4, dan langsung jam setengah 10 jam setengah 10 pagi aku sudah pembukaan 7. Jadi cepet banget tuh loncatnya, langsung 3 pembukaan dalam waktu 2 jam, jeda 2 jam. Terus akhirnya jam setengah 12 itu aku langsung udah pembukaan 9. Setelah pembukaan 9 jam setengah 12 siang, aku jam 12.18 aku lahir. Dan itu benar-benar efek kurma, madu sama zaitun itu sih. Jadi ketika waktu aku di rumah sakit yang aku bawa juga kurma sama madu. Aku disuruh makan kan, cuma kayak ketika kamu ngerasain sakit itu kayak kamu tuh nggak nafsu makan untuk makan nasi dan lain-lain sebagainya, makanan berat gitu. Cuma kan kita butuh tenaga untuk melahirkan kan. Akhirnya aku cuma konsumsi kurma dan madu, dan itu benar-benar efek banget sampai aku sekarang. Bahkan sampai aku sekarang untuk menyusui, dan itu juga bagus untuk masa pemulihan kita, recovery ibu yang telah melahirkan gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian siapapun yang lagi ngalamin di posisi yang sama, berat badan bayinya ini kurang dari normalnya. Jangan panik, kalian tetap harus happy, tetap harus senang, tetap konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Salah satunya yang udah aku rasain yaitu adalah kurma, madu, zaitun. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.